Selamat datang di The Polar Express. Filmnya mulai sama narasinya nih bocil yang udah dewasa. Namanya... Oke, nih bocil nggak dikasih tahu namanya. Di kredit sama dia literally hero boy anjir. Sama dia juga disuarain sama si Josh Hutcherson. Atau si Mike Schmidt. Sekarang tanggal 24 Desember. Artinya ini malam Natal. Si hero boy denger ada suara kereta Santa. Tapi pas dia cek, nggak ada apa-apa. Terus dia lihat adek sama orang tuanya lagi ngobrol. Adeknya ceritain kalau si hero boy bilang Santa itu nggak mungkin bisa nyata. Nunjukin si hero boy sebenarnya udah lumayan skeptis sama eksistensi dia. Si hero boy lanjut tidur, tapi tiba-tiba jam dia berhenti. Sama semuanya geter. Dan ternyata ada fucking kereta berhenti di depan rumah dia. Nama keretanya, yes bener, The Polar Express. Terus ini konduktornya, yang disuarain sama si Tom Hanks. Hi, Forrest. I know you came all this way to New York to visit me, but I'm gonna go do blow and have sex with a bunch of stockbrokers. Okay, Jenny. Actually, hampir semua orang dewasa di film ini disuarain sama si Tom Hanks sih. Termasuk si hero boy pas udah dewasa. Dan ini munculin beberapa teori, tapi di akhir video aja gue bahasnya. Konduktor jemput si hero boy buat ketemu Santa di Kutub Utara. Tapi dia tahu tahun ini si hero boy udah gak gitu percaya sama gituan. Jadi dia suruh lebih baik gak usah naik. Pas keretanya pergi, si hero boy berubah pikiran. Dia mau ikut. Terus kita lihat snowman-nya lagi salut. Di dalam si hero boy ketemu nih cewek black. Yang tanah apa dia liatin si hero boy terus. Namanya... Oke, di kredit namanya Hero Girl anjir. Kita namain dia Rochelle aja. Soalnya mirip si Rochelle. No. Sama nih fucking nerd annoying. Nama di kreditnya literally know it all. Dia kayak personifikasi dari emoji nerd itu sendiri. You guys wanna hear Sicko Mode or Mo Bamba? Sicko Mode or Mo Bamba. Dia juga disuarain sama si Mandark dari Dexter's Laboratory. Terus mereka lihat ada animatronic Santa. Sekarang konduktornya mau bolongin tiket bocilnya. Dan somehow si hero boy punya tiket di kantongnya. Sama tiketnya mirip golden ticket versi shitty. Terus keretanya berhenti lagi. Mereka mau pick up nih bocil. Padahal si hero boy seharusnya bocil terakhir. Bocilnya nggak mau ikut. Tapi pas keretanya jalan, itu tangan bocilnya panjang banget ya. Kayak Slenderman anjir. Sama cara dia lari unsettling banget. Kayak animatronic. Si hero boy jadinya tarik rem darurat. Konduktornya of course langsung marah. Tapi nggak apa-apa. Soal si hero boy berhentiin keretanya supaya nih bocil bisa ikut. Habis itu konduktornya tawarin coklat panas. Dan scene paling jelek di film ini dimulai sekarang. Gone on you with the pick and roll. Young and flame, he in sicko mode. Hah? Lu ngomong apa tadi? Oke dan. Habis itu mereka cerotin coklat panasnya. Well. Of course dia yang mencuri coklat panasnya. Si Rochelle ternyata curi coklat panasnya buat bocil yang tadi. Dan konduktornya temenin dia. Si hero boy lihat tiketnya si Rochelle, belum dibolongin. Dan si Gablek bukannya tungguin mereka balik, dia malah ambil tiketnya sama samperin mereka. Padahal si nerd bilang ini. Yeah, it's a violation of railroad safety regulations for a kid to cross moving cars without a grown-up. Tiketnya langsung terbang, tapi entah kenapa terbangnya ke depan, bukan ke belakang. Tiketnya terbang ke serigala, ke jurang, dimakan burung, sama jadi snowball. Dan somehow bisa balik lagi ke keretanya. Ya nih tiket basically behelit anjir. Si Rochelle bingung kenapa tiketnya nggak ada. Jadi konduktornya suruh si Rochelle ikut dia. Dengan nada yang creepy. Si nerd malah bilang si Rochelle bakal dilempar dari keretanya. Terus si hero boy lihat tiketnya ternyata ada di sini. Jadi dia ambil sama samperin si Rochelle. Si hero boy sampai ke atas keretanya, cuma buat samperin mereka. Tapi dia malah ketemu nih gelandangan. I'm looking for a girl. Hey, we all! Nih orang ngaku-ngaku pemilik kereta ini sama Kutub Utara. Artinya dia santai, guys. Habis itu si Hobo mau bantu si hero boy cari si Rochelle. Sama dia bilang ini. Do you believe in ghosts? I'm a ghost. Mereka jalan, tapi si Hobo tiba-tiba hilang. Jadi si hero boy mau mencoba bangun, soalnya menurut dia ini mimpi yang aneh. Wake up. Hot dog, it's real! Terus tiba-tiba si Hobo balik lagi, tapi kali ini dia bawa alat ski, dan keretanya malah jadi roller coaster. Ya di film ini, scene roller coaster entah apa baik banget. Mungkin di tahun 2004, film 3D lagi hip and cool. Dan ternyata, si Hobo itu, si hero boy udah di kereta bagian depannya, dan dia akhirnya ketemu si Rochelle. Gara-gara nggak ada tiket, si Rochelle disuruh jagain keretanya sementara. Engineer-nya lagi ganti lampu soalnya. Mereka lihat di depan ada sesuatu, jadi mereka suruh si Rochelle nyalain remnya. He told me this was the break. Who? The engineer. The engineer? I solve practical problems. Keretanya berhenti,
Dan ternyata, di depan mereka ada segerombolan karibu. Ya jangan tanya perbedaan karibu, elk, moose, sama rusa apaan. Semua karibunya menepi, dan mereka lanjut jalan. Terus ininya rusak. Gua nggak tahu itu apaan, dan gua malas cek di Google. Itu kayaknya buat atur kecepatan keretanya. Jadi mereka ngebut banget, sama roller coaster lagi. Kalian lihat itu gak? Probably enggak sih, soal kecepatan. Kalau kalian lihat pelan-pelan, kalian bisa lihat yang jalanin kereta ini sebenarnya flux capacitor. Alat sama yang dipakai buat jalanin DeLorean Time Machine. Film ini soalnya didirect sama si Robert Zemeckis, orang yang ngedirect Back to the Future. Anyway, terus di depan ada sungai beku. Entah kenapa rel keretanya masuk ke dalam sungai. Dan scene paling bagus di film ini dimulai sekarang. Dah mereka berhasil. Si Hero Boy sama si Rochelle mau balik ke tempat duduknya. Tapi mereka harus lewatin gerbong ini dulu, yang isinya mainan terlantar. Tiba-tiba salah satu mainannya hidup, dan mainan ini berdasarkan si Ebenezer Scrooge. Ebenezer Splooge. Dia basically ngatain si Hero Boy unbeliever. Ya buat kalian yang nggak tahu Ebenezer Scrooge itu siapa? Dia itu seorang kakek kikir dari cerita Natal klasik yang ditulis sama penulis legend, yaitu Charles Dickens, di mana dia disamperin sama 3 hantu di malam Natal, nunjukin betapa sengsaranya hidup mereka karena sifatnya yang mirip kayak si Scrooge. Dan besokan harinya, dia jadi kakek baik hati yang semangat sama Christmas. Anyway, mereka udah mau sampai, terus mereka lihat ada Northern Lights, atau Aurora Borealis. It's the Borealis. Dan akhirnya, mereka sampai ke Kutub Utara. Tapi entah kenapa Kutub Utaranya rada mirip Auschwitz. Well. I guess ini beneran The Polar Express. Mereka sekarang OTW ke pusat kotanya. Di situ para elf ngumpul, sama tempat di mana Santa face to face kasih hadiah pertama ke bocil yang beruntung. Semua bocilnya sekarang lagi baris. Terus si Hero Boy sama si Rochelle geblek malah naik ke keretanya lagi. Soalnya dia lihat bocil tadi belum turun. Sama si Hero Boy nggak sengaja injak lever ini. Lever yang buat lepasin gerbong. Gerbongnya lepas, dan kita dapet scene roller coaster lagi. Mereka berhenti di sini. Hey, it's down this way. Are you sure? Pretty sure. Threw a trash bag into space at work. Ini ternyata kayak semacam pabrik mainannya. Terus mereka masuk ke tempat hadiah ini. Ini basically semua hadiah yang si Santa harus kirim. Pas hadiahnya lagi dibawa ke pusat kotanya, tiba-tiba si bocil ada yang tarik. Dan ternyata itu si nerd. Dia somehow bisa ikutan masuk ke dalam sini. Mereka udah di pusat kotanya. Dan akhirnya, si Santa muncul. Semua orang bisa lihat dia, kecuali si Hero Boy. Dia nggak bisa lihat gara-gara dia skeptis. Terus salah satu lonceng kambingnya si Santa lepas. Si Hero Boy ambil. Dia bilang mulai sekarang dia mau percaya. Setelah itu, dia langsung bisa denger suara belnya. Sama bisa lihat si Santa. Dan surprise, si Santa pilih si Hero Boy buat jadi anak pertama yang dapat hadiah. What would you like for Christmas? Lactating pregnant Latinas. Yes, indeed. Dan hadiahnya itu Shitty Bell yang tadi. Dah si Santa pergi buat kasih kado ke semua anak. Terus random banget, tiba-tiba ada si Steven Tyler. Sayangnya dia kagak nyanyi Dream On, tapi dia nyanyiin lagu ini. Sekarang konduktornya harus pulangin semua bocilnya. Lean. Pas di kereta, si Hero Boy geblek kehilangan belnya, gara-gara kantongnya bolong. Si Hero Boy udah sampai rumah, terus dia bobo. Besokan harinya, mereka dapat banyak mainan, sama si Hero Boy juga dapat belnya lagi. Mereka berdua bisa dengar suara belnya, tapi orang tuanya nggak bisa. Nunjukin bel itu cuma bisa didengar sama Believer. Terus ada narasinya si Hero Boy dewasa. Dia bilang teman-temannya bisa dengar suara loncengnya, tapi semakin mereka dewasa, suaranya jadi hilang. Bahkan adanya juga. Yang bisa dengar cuma dia, sama semua orang yang benar-benar percaya. Dah tamat. Gue baru pertama kali nonton ini film, dan gue cuma bisa bilang, film ini berasa kayak mimpi demam dari orang-orang sekitarnya, sama perjalanannya ke Kutub Utara. Orang-orang sekitarnya entah kenapa ada unsettling sama creepy menurut gue. Kayak mata mereka mati, gerakannya juga aneh banget. Apalagi scene yang coklat panas, mereka semua kayak boneka anjir. Terus ini juga, mereka injak apaan anjir? Mejanya cuma kain doang. Hal yang paling masuk akal ya, ini semua benar mimpi. Atau psyche-nya si Hero Boy. Oke, sekarang gue mau bahas teori kenapa semua orang dewasa di film ini disuarain sama satu orang. Ada teori yang bilang kalau mereka semua itu sebenarnya Hero Boy udah dewasa. Kayak yang tadi gue bilang, film ini ngelambangin psyche-nya si Hero Boy. Ini alasan kenapa konduktor, Hobo, Santa, bokapnya, sama si Hero Boy dewasa punya suara yang sama. Konduktor nggambarin masa depan dia, di mana dia percaya keajaiban Natal, sama nunjukin kalau keyakinan itu nyata. Dan si Santa itu hasil dari keyakinan itu sendiri.
jadi destinasi akhir dalam sebuah perjalanan. Sedangkan hobo ngelambangin diri dia yang kehilangan keyakinan. Jadi sosok yang selalu skeptis. Makanya dia bilang, Seeing is believing. kalau dia lihat, film ini sebenarnya lebih ke film yang ngajarin kita tentang betapa pentingnya faith. Dan suruh kita untuk taruh kepercayaan di sesuatu. Mau itu agama, seseorang, atau diri kita sendiri. Oke, sekarang gue mau bahas sedikit sejarah. Mungkin lu pada kira Santa Claus itu nggak ada. Kayak yang si hero boy dari tadi kesulitan buat percaya. Santa cuma ada kalau dia benar-benar percaya. Tapi itu lebih ke skizofrenia menurut gue. Santa Claus itu beneran ada. Dan nama aslinya itu Saint Nicholas. Dia itu seorang bishop Kristen Yunani dari Myra di sekitar tahun 300-an. Kota Myra sekarang udah nggak ada BTW. Sekarang berubah jadi Turki. Si Saint Nicholas ini dikenal sebagai orang yang suka kasih hadiah sama kemurahan hatinya. Terutama ke orang miskin sama anak-anak. Alasan nama dia bisa berubah jadi Santa Claus atau Sinterklaas gara-gara bahasa Dutch Saint Nicholas itu Sint Nicholas. Sint Nicholas disingkat jadi Sinterklaas, dan Sinterklaas ke bahasa Inggris jadi Santa Claus. Ini alasan kenapa setiap hari Natal, orang Kristen ada yang ngasih hadiah ke gereja sama ngumpul bareng keluarga. Karena hari Natal itu perayaan kelahiran Yesus Kristus sama semangat amalnya si Saint Nicholas. Oke, waktu komen shoutout, pemenang di video Home Alone 3 gue adalah Junes yang komen, God damn, The Janda Hitam. Gue rating film 6/86 dari 10. Look how beautiful it is. Whipped cream on top and chocolate too. Makasih ya buat orang-orang yang udah support gue di bulan ini. Makasih Alex Cabron, Irista, Ivi Sexdi, Luffy Seng, Jafar Umaya, Ahmad Utama, Anatan Ganteng, Sarkozy, Encik Bos, Bigel, Arif Al-Rasya, Afdan, KN Gatnohans, Rishan Zahin Rahman, Akatu, Aldian Syah, Doki Sensei, Vince Nata, Haris M, Agus Official, Aryan Syah Ramadan, Pemuda yang Tersesat, Ready Miracle, NGW, Indo Gaming Uf, Waldo Karana, Rifani Smara, Ghost of Saudi, Legan, Johnny Nicholas, Ayat Penguin for Lunch, Haskell Delas, Iksan Pengurus, Josi, Ariza Fahri, Siensiu, Sergawain, Tulus Adi, Akon Air, Stanislas, Kuki Uki Buki, Urai Gimal, Neko Edits, Semilut, Satya, Ekful, Mr. Ninja Supe, Davi Wardana, Maulana Aryo, Ainet Higgers, Vince Dra, Kotrunada Salsabila, Naomi, Alfi Fikri, Mr. Son, Nov Rizal, Obia Sama Saja, Siegans, Lester, Entot Lemau, Jaidan, Mufadil, Cairo GTTS, Asal Jalan Tengah, Ashanala, KBI. Thank you ya semuanya. Thanks for watching.